Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Nabila. Dalam aksi nyata Merdeka Belajar ini, di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun dengan segala kekuatan kodrat, baik kodrat anak maupun kodrat zaman, agar kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk masyarakat. Modul aksi nyata dalam topik satu ini ada 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak kan pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara, mampu memahami karakteristik dan kebutuhan murid yang berbeda-beda serta bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka yang terus belajar, agar kita dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dengan sistem among atau menuntun dengan slogan Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yaitu seorang guru harus berkomitmen menjadi teladan, memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat pada murid. Dan Tutwuri Handayani, seorang guru harus mampu menuntun murid-muridnya agar kelak dapat mandiri dan menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang selamat lahirnya dan bahagia batinnya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sistem pengajaran zaman kolonial yang tidak relevan dengan Merdeka Belajar ada 5. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan. Yang ketiga, melakukan perengkikan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Kodrat anak adalah merdeka. Merdeka batin itu pendidikan. Merdeka lahir yaitu pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Lingkungan sekolah memiliki kondisi dan permasalahan yang beragam sehingga pengembangan sekolah dapat dilakukan sesuai dengan karakteristiknya yang berbeda. Dengan demikian, guru memfasilitasi belajar murid sesuai dengan lingkungan, masalah, serta potensi yang berhubungan pada dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan sangat dinamis. Yang keempat, mendidik dan melatih budi pekerti, yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah rasa,
Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan biologis muridnya. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran.